Anda kembali bersama Kompas Malam, kami masih bicara soal wacana untuk menunda permintaan dari Kapolda Metro Jaya untuk menunda sidang pembacaan tuntutan Basuki Cahayapurnama selaku terdakwa penoda agama. Anda masih bersama kami ya Pak Solowan Sianturi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Baik. Pak Solowan, kalau tadi Anda katakan bahwa ini harus diajukan oleh jaksa setidak-tidaknya oleh penasihat hukum, berarti apakah itu kemudian diartikan serta-merta surat dari Kapolda Metro Jaya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Bukan seperti itu maksudnya Christian ya. Artinya karena sidang ini sifatnya terbuka, semuanya harus ada disampaikan di dalam persidangan. Itu maksudnya. Karena kalau nanti disampaikan di luar persidangan, coba kita cermati seperti apa nanti bentuknya. Ya ini kan. Jadi jalurnya itu kalau ada yang terkait dengan acara harus disampaikan itu di dalam persidangan. Dan itu pun harus nanti diketahui dan ditanggapi oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau itu mekanisme yang terbuka, saran Anda untuk kemudian kalau yang disebutkan oleh Kapolda adalah untuk menjaga keamanan Pilkada serentak Pilkada kedua, putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April nanti, apa yang seharusnya bisa dilakukan Pak Solowan? Ya, jadi saya kira begini ya, kita tidak dalam posisi memberi saran, tapi artinya seperti itulah jalur yang dimungkinkan dalam sistem hukum acara kita. Supaya nanti ketika surat itu nanti misalnya ada, semuanya bisa mengetahui dan memberi tanggapan masing-masing. Satu hari sebelum. Pak Solowan, terakhir untuk Anda, apakah kemudian permintaan dari Kapolda Metro Jaya yang tidak termasuk dalam pihak-pihak yang berperkara ini atau ada dalam persidangan, ini bentuk intervensi atau kemudian akan berpengaruh terhadap proses hukum yang ada, Pak Solowan? Saya kira tidak. Apa yang disampaikan oleh pihak Polri, saya kira adalah sesuatu yang sangat wajar itu. Sangat-sangat wajar itu. Ya, artinya kan alasan beliau kan adalah masalah menyangkut kondisi keamanan. Ya. Jadi saya kira itu adalah hal-hal yang wajar. Sebagaimana tadi kita sudah perbandingkan, tempat persidangan pun dimungkinkan. Kalau memang kondisinya karena alasan keamanan, tetapi tentu dengan adanya izin dari pihak pimpinan Mahkamah Agung. Jadi hal seperti ini pun saya kira hal-hal yang wajar itu menurut kita. Pak Wayan, menurut Anda berpengaruhkah atau menguntungkan atau merugikankah kepada Ahok kalau harus ditunda atau harus sekarang pembacaan tuntutannya? Kami tim penasihat hukum juga Pak Basuki tidak pernah berpikir untung rugi mundur atau tidak mundur. Yang penting kami jangan mau kena cap mengulur-ngulur persidangan karena menjelang bulan Ramadan. Karena bagi kami sekarang atau nanti sama saja, karena kami telah menggenggam fakta bahwa Pak Basuki ini tidak bersalah sama sekali. Mulai P21 ini sudah cacat. Seluruh saksi bersifat de auditu, testimonium de auditu, tidak melihat. Lalu kemudian bukti-bukti tidak dibuka, bahkan sampai di persidangan tidak dibuka. Lalu gimana bisa bikin P21? Kalau P21 tidak bisa memenuhi syarat, karena menurut KUHP, butir 14 pasal 1, itu kan harus ada bukti permulaan. Bukti permulaan harus sekarang ada. Sudah masuk Nyatanya ke tidak ada. Persidangan. Jadi clear dari penasihat hukum, tim penasihat hukum bahwa tidak berpengaruh atau tidak masalah harus dimundurkan. Tidak masalah. Yang jadi maupun masalah dakwaan ini tanpa dasar bukti. Karena itu jaksa harus berani menuntut bebas. Harus. Itu tuntutan dari atau permintaan dari karena penasihat tidak ada hukum. kewajiban bagi jaksa berdasarkan pasal 1 butir 7, tidak ada kewajiban bagi jaksa menghukum seorang terdakwa. Yang wajib bagi jaksa, saya bacakan ini supaya pemirsa semua paham, penuntut umum adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Diperiksa dan diputus, bukan untuk dihukum. Baik. Maka saya minta keberanian jaksa, khususnya Jaksa Agung, karena jaksa itu satu, tunjukkan bahwa jaksa itu sebagai aparat penegak hukum yang adil. Itu kalau bagian tidak ada dari bukti, nggak usah memaksakan diri untuk menuntut hukuman ataupun percobaan. Pak Wayan, itu yang tengah Anda usahakan dengan tim anggota tim penasihat hukum yang lain. Kami yakin semua, dan saya yakin juga hati kecil jaksa mengatakan ini tidak ada clear bukti. Mengenai hal ini, betul, mengenai ini Anda tidak masalah ya kalau digeser ke tidak tanggal 19 masalah, April atau karena tidak. kami yakin Terima kasih.
Yang kami inginkan adalah bagaimana mengetuk agar hati para jaksa itu berani menuntut Baik, bebas. terima kasih. Iwayan Sudarta, anggota tim penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, dan tadi melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami juga Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Soloan Sianturi. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam, Pak Iwayan.